Halo guys, halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, di kesempatan kali ini Sobat MK akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Kung Fu Dang. Film ini dirilis pada tahun 2008 dengan menampilkan beberapa aktor terkenal seperti Jay Chou sebagai Siji, Carlina Choi sebagai Lily, dan Ngamantan yang terkenal lewat film Shaolin Soccer-nya. Kung Fu Dang sendiri bercerita tentang seorang anak yatim yang ditinggal ayahnya karena terlilit hutang bernama Fang Siji. Fang Siji pun tumbuh besar di sekolah kungfu ketika seorang pemulung mengambilnya dan membawanya ke perguruan milik saudaranya. Ketika dewasa, ia tak pernah tahu kalau perjalanan hidupnya yang berliku-liku dapat membawanya menuju sebuah takdir. Takdir yang tak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Dan berikut alur cerita film Kung Fu Dang yang sudah MK rangkum. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Cekidot. Get it when I get back. Cerita diawali di mana Fang Siji kecil ditinggalkan di pinggir lapangan basket dengan kertas bertuliskan untuk orang baik. Ayahnya pun mengalungkannya sebuah kalung sebagai tanda untuk mengenalinya jika kelak ia dewasa. Ketika ditemukan oleh seorang pemulung, dia pun langsung membawanya ke perguruan milik saudaranya. Di perguruan inilah Fang Siji tumbuh besar dengan ilmu kungfu yang dimilikinya. Pemulung ini juga memberikan sebuah buku panduan kungfu tentang cara menggoyahkan alam semesta, yang dimana sang guru langsung menyatakan bahwa Fang Siji ini terlahir untuk bela diri. Ketika Siji mulai dewasa, gurunya ingin mengajarinya sebuah ilmu kungfu untuk mengubah alam semesta dengan memanfaatkan partikel yang ada di dalamnya. Dengan mempelajari ilmu kungfu ini, kamu bisa mengembalikan waktu. Namun dalam percobaannya, sang guru nggak mampu mengendalikan ilmu tersebut, sehingga sang guru harus membeku oleh alam semesta dan berakhir meninggal dunia. Petualangan Siji dimulai ketika dewasa, karena sebelumnya ia terlahir dekat dengan basket, maka ketika ia menonton basket, jantungnya akan berdebar kencang. Apalagi ada orang yang ia kagumi di sana. Kehidupan cinta Siji juga sangat menarik nih guys. Dengan wajah menawannya ada 3 wanita yang rela mati untuk dirinya. Ketika mengenal cinta, ada seorang wanita yang rela mati untuk dirinya karena Siji selalu mengutipnya hingga ia akan bunuh diri. Bahkan gadis kedua rela menunggu Siji di kehidupan selanjutnya. Dia bersedia menjadi pacar Siji tapi untuk di kehidupan selanjutnya. Yang terakhir pun tak kalah dramatis nih guys. Wanita ini rela mati bersama jikalau Siji tak mau mengembalikan uangnya. Selain urusan cinta, keseharian Siji menjalani rutinitasnya dengan belajar bela diri. Pagi sebelum latihan dimulai, Siji selalu digunakan kepala sekolahnya untuk mendemonstrasikan seni bela diri. Siji pun dengan ikhlas dikebuk kepala sekolahnya. Namun setiap pendemonstrasian seni bela diri tersebut, Siji selalu memakai rompi besi. Hal ini membuat sang kepala sekolah kesakitan dan marah. Sebagai akibat tindakannya, dia dihukum tidak ada makan malam serta tidur di luar. Malam harinya, Siji pun kebingungan karena lapar, tak punya uang, apalagi tempat tidur. Di sebuah taman, ia tak sengaja melempar bekas minuman kaleng ke tempat sampah. Mungkin ada kali ya jalannya sekitar 10 meter. Aksinya itu kemudian dilihat oleh seorang tukang tipu yang lagi kesusahan bernama Chen Li. Chen Li pun juga penasaran dan meniru apa yang dilakukan anak muda tadi. Namun dari jarak sedekat ini saja ia tak bisa memasukkan kaleng tersebut. Lalu Chen Li mengetahui kalau Siji ini nggak punya uang serta kelaparan. Kemudian Chen Li pun menantang Siji, jika ia bisa memasukkan koin ke dalam mulutnya maka dia akan mentraktirnya makan malam. Dengan gampangnya Siji melempar koin tersebut dan masuk ke dalam mulutnya Chen Li dengan jarak yang cukup jauh. Chen Li pun tersedak-sedak. Kemudian Siji membantu Chen Li agar koin yang masuk ke dalam mulutnya bisa keluar. Alhamdulillah selamat. Oke lanjut. Kemudian Siji dibawa ke restoran bintang 5 Prancis, di mana tempat tersebut adalah tempat anaknya Chen Li bekerja. Chen Li berkata bahwa mereka akan makan di jalur VIP. Padahal di belakang restoran mereka menyiapkan meja dan alat makan sendiri. Si Chen Li ada-ada aja jalur VIP. Mereka memakan sisa makanan orang dari restoran dan juga minuman anggur sisa yang diberikan oleh putrinya. Chen Li melihat Siji sepertinya memiliki potensi bisa membantunya mendapat uang bersama. Dia berencana menggunakan bakat Siji sementara dia menggunakan otaknya. Selepas makan, mereka pergi ke sebuah klub malam milik putra teman lamanya bernama Ahu. Di sini, Siji disuruh bermain bird dengan salah satu anak buah Ahu. Dia pun berhasil menaklukkan ratusan dolar hanya dengan bermain bird. Karena merasa dia rampok, Ahu kemudian menghampiri mereka berdua. Chen Li pun berusaha untuk mengembalikan uang yang telah mereka menangkan. Namun itu malah membuat Ahu semakin tersinggung. Terjadilah perkelahian yang melibatkan anak buah Ahu dengan Siji. Siji dengan ilmu bela dirinya turun sendirian menghajar anak buah Ahu.
Sementara Chen Li asik menonton sambil sesekali makan dan minum anggur mahal. Shiji memang berhasil menghajar habis anak buah Ahu ini. Tetapi akibat pertarungan ini menyebabkan patung naga besar jatuh ke bawah sehingga anggur-anggur mahal ini hancur. Ahu pun hampir rugi ribuan dolar atas kerusakan ini. Keesokan pagi sebelum sekolah dimulai, Bi Tianho dari Fireball University memaksa perguruan ini untuk merger dengan bisnisnya. Sebagai kepala sekolah, Wang Biao sempat menolak tawaran ini. Tetapi ketika disodorkan emas bernilai jutaan dolar, dia pun tidak bisa menolak tawaran tersebut. Setelah kesepakatan merger selesai, orang yang pertama dicari sudah pasti Shiji. Karena aksinya semalam, ia terpaksa mengakui perbuatannya dan dia pun digebuk habis-habisan oleh anak buah Bi Tianho. Dengan ini, Shiji resmi dikeluarkan dari perguruan dan tidak diizinkan untuk kembali lagi. Malam harinya, Shiji kembali ke taman bertemu dengan Chen Li. Chen Li yang selalu berbaring di kursi taman. Chen Li terbangun dan menanyakan ada apa dengan wajahnya. Shiji pun meminta untuk membawanya kembali ke klub untuk membalas dendam. Alih-alih menuruti permintaannya, Chen Li mengambil kesempatan ini untuk merubah Shiji menjadi mesin uangnya. Karena dia tak bisa bermain bola, maka dia diproyeksikan menjadi pemain basket. Chen Li kemudian mempresentasikannya di First University sebagai siswa pindahan untuk masuk ke tim basket utama. Selain memproyeksikannya untuk masuk ke tim basket kampus, Chen Li juga dengan teks lain kalau Shiji bermain basket untuk mencari keberadaan orang tuanya. Bumbu drama dimasukkan supaya media tertarik untuk meliputnya. Bisa mendapatkan uang dari wawancara dan juga artikel berita. Selain menggunakan channel Shiji, cara ini juga bisa mendorong popularitas kampus. Dengan drama seorang anak yatim bermain basket untuk mencari orang tuanya. Namun untuk bergabung di tim basket ada tradisi yang harus dilalui Shiji, yaitu tidak ada seorang pun diizinkan bergabung tanpa izin dari sang kapten Ding Wei. Sementara sang kapten ternyata sedang teler dan mabuk-mabukan belakang panggung. Lily kemudian membangunkannya untuk membawanya menguji kemampuan Shiji. Dalam duel 1 lawan 1 ini, Shiji loncat tinggi dan mendapatkan bola pertama. Tapi dengan cepat direbut kembali oleh Ding Wei dan memasukkannya ke jaring. Dalam kesempatan kedua, bola yang diberikan Shiji langsung dimasukkannya dari jarak jauh. Hal ini sebenarnya sedikit membuat Lily terpukau, tetapi bukan begitu caranya untuk berduel 1 lawan 1. Namun Shiji berhasil memikat sang kapten dan diizinkan untuk masuk ke tim utamanya. Shiji juga menemukan orang yang ia kagumi. Lily adalah adik dari Ding Wei, kapten dari tim basket. Selepas latihan pertamanya, Shiji berinisiatif menghampiri sang kapten untuk meminta maaf karena dia merasa telah membuatnya kesal. Tapi sang kapten berkata kalau dia tidak kesal dan memberikannya saran tentang teknik dasar yang belum dimilikinya. Walaupun Ding Wei memuji lompatannya yang tinggi, Shiji hanya berkata bahwa dia hanya ahli melempar bola dari jarak jauh dan tidak pernah meleset. Di latihan berikutnya, sang kapten mulai masuk ke tepat waktu dan memberikan energi positif ke dalam tim. Dia mengatakan kalau sekarang timnya memiliki senjata rahasia yang terletak pada skill menembak Shiji. Salah satu idola, Xiaolan kembali berlatih setelah sebelumnya lama absen karena cedera. Dia adalah salah satu idola kampus yang dimana Lily juga menaruh hati terhadapnya. Dari cerita Lily, Xiaolan mendengar kalau Shiji ini jago dalam menembak. Tetapi apa yang didapat di latihan lebih penting dan Shiji ini teknik dasarnya belum matang. Kompetisi basket antar kampus pun telah dimulai. Shiji mengawali debutnya sebagai cadangan. Sementara Chen Li merasa tidak senang dan memarahi Shiji karena ikut bertepuk tangan. Ketika waktu tersisa tinggal 5 menit, Chen Li mencoba melobi sang kapten dengan mengancam jika tidak memasukkan Shiji maka dia akan menelpon polisi. Ding Wei kemudian menginstruksikan mengganti dirinya dengan Shiji. Anak debutan ini masuk dengan kecepatan dan kebersalaman dengan pemain musuh. Ketika dia mendapat operan pertamanya, dia langsung mencoba menembak dari jarak jauh. Namun sayangnya bola malah melebar ke belakang dan menghentam kameramen. Setelah kejadian itu, Shiji pun malu dan bersembunyi di balik musuhnya. Di kesempatan keduanya, Shiji menangkap bola dari hasil muntahan temannya di jaring lawan. Tapi dia malah membawa bola tersebut ke arah belakang jaringnya. Pada momen ini pun sang kapten geleng-geleng kepala dengan raut masamnya. Tetapi kali ini Shiji berhasil membuktikan kapasitasnya. Dia membalikkan badan dengan mencium bola dan menembaknya tepat masuk ke jaring lawan. Supporter pun bersorak dan Chen Li berlari merayakan bersama Shiji seperti seorang juara.